Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Saat ini kita boleh memperingati di mana Tuhan telah naik ke surga. Dia menyiapkan tempat yang baik, yang indah buat saya dan saudara. Untuk itu jangan merasa sepi atau merasa sendiri, sebab Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat saya dan saudara. Tuhan tetap tinggal dalam hati saya dan saudara. Dia hidup, Dia memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, mengalirlah di hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan, pulihkanku, sembuhkanku Tuhan, sembuhkanku, ubah kami Tuhan, ubah hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rindu urapan-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, mengalirlah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, terutama mengalirlah dalam hidup kami.
Kami mau Tuhan Engkau urapi kami. Hari demi hari kami mau disentuh oleh Engkau. Kami mau Tuhan Roh Kudus-Mu menaungi hidup kami, sehingga hari-hari kami boleh berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang menghibur kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu saja, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi kekuatan buat kami, karena firman-Mu itu hidup dalam setiap perkataan. Iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kabar baik dan hari ini bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita dipertemukan kembali, kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kelimpahan pada hari ini, dan kita masih hidup, kita masih bisa menikmati segala sesuatu dari Tuhan. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan kepada kita. Dan dalam minggu ini kita memperingati hari di mana Roh Kudus turun, dan besok hari Minggu tanggal 19 itu adalah hari di mana puncak hari Pentakosta. Dan sebagai kita orang Kristen, kita memperingati itu, dan biasanya di gereja-gereja ada doa-doa pencurahan Roh Kudus. Tetapi setelah kita melewati ataupun setelah kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, setelah itu juga kita harus tetap dekat sama Tuhan. Kita harus tetap dekat juga dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Sebagai landasan firman Tuhan sharing pada hari ini, kita mau baca yuk di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Kenapa sih kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Aku akan minta kepada Bapa. Pada waktu itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya pada waktu itu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu akan tinggal di dalam kamu. Dan kita tahu ya, Tuhan Yesus pada waktu ini Yesus mengajarkan bahwa sebetulnya ini Yesus benar-benar tahu apa yang harus dilakukannya ya. Dia sudah mempersiapkan semuanya untuk anak-anaknya. Pada waktu itu dia mengajarkan sebelum Yesus mati, Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Dia sudah mengajarkan dan dia sudah berjanji akan memberikan apa? Penolong. Ya, Roh Kudus ialah penolong di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu supaya tinggal di dalam kita, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran siapa? Di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan kebenaran di dalam pikiran kita sendiri, tetapi kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan yang paling terpenting kita tahu bahwa gini sisnya, bahwa dunia tidak dapat menerima Dia. Kalau kita mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu apa yang harus kita jalankan supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu suci. Roh Kudus itu suatu, kita tahu ya, Roh Kudus itu adalah yang namanya juga kudus. Kita kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, pastilah hidup kita terlebih dahulu harus kudus. Bagaimana Tuhan? Aku gak bisa kudus, aku masih di dalam dunia, aku masih penuh dengan dosa. Bagaimana aku bisa kudus? Nah, itulah mengapa Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita. Supaya apa? Saat kita tidak kuat, saat kita mungkin akan berbuat dosa, saat kita mau melenceng dari firman Tuhan, saat kita mau melenceng jauh dari Yesus,
Roh Kudus yang memperingatkan kita, Roh Kudus yang memberitahu kita. Kita sebenarnya tahu ya tentang firman Tuhan, mungkin dari kecil sudah Kristen, tahu tentang mungkin hafal 10 firman, 10 perintah Allah, ataupun sudah baca Alkitab sudah selesai berapa kali, tetapi terkadang kita hanya sekedar membaca tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Terkadang juga namanya manusia, ada lupanya, ada namanya mungkin terhalang oleh sesuatu ataupun harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi itu harus dilakukan. Itu makanya kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dikatakan bahwa di ayat yang ke 25 ya, semua 25 dan 26, semua itu kukatakan kepadamu sekali aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalamku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu mengingatkan, supaya kita tidak melenceng jauh dari firman Tuhan. Roh Kudus itu adalah penolong di dalam kehidupan kita. Biasanya seorang penolong ataupun penolong itu mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kita. Mungkin anak kita membutuhkan pertolongan kita. Saat dia mungkin mengangkat sesuatu hal yang berat, dia pasti membutuhkan pertolongan. Nah, sebagai orang tua ataupun sebagai bapak, sebagai ibu, kita nggak tega, kita pasti menolong dia. Terus kemudian saat kita melihat mungkin orang tua lagi jalan, mungkin orang tua lagi mau menyeberang jalan tapi takut karena banyak sekali mobil, kita menolong orang tua tersebut untuk supaya bisa menyeberang ke tepi jalan. Karena kita lebih bisa jalan lebih cepat, kita bisa mungkin lihat kanan kiri lebih bagus, tidak seperti orang tua yang mungkin udah penglihatannya kurang jelas. Maka dari itu seorang penolong itu pasti mempunyai kuasa yang lebih besar. Begitu juga Roh Kudus, dia mempunyai kuasa yang lebih besar daripada kita, daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya teman-teman, makanya saudara-saudaraku, jangan takut, jangan gentar, jangan merasa aduh aku sendirian nih. Mungkin saat ini saudara-saudaraku sudah tidak mempunyai orang tua, maaf yatim piatu, ataupun mempunyai orang tua tapi merasa sendiri. Kalian tidak sendiri. Saat ini kalian mempunyai Roh Kudus yang siap untuk menemani saudara-saudara, untuk selalu membimbing saudara-saudara di dalam firman, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita tahu di dalam apapun yang kita lakukan, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin Yesus sudah naik ke sorga, tetapi dia berjanji untuk memberikan penolong, untuk memberikan penghibur di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita minta supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Minta supaya apa yang kita lakukan ini, ada yang menegur, ada yang mengajar, ada yang mengingatkan, supaya kita tidak terlalu jauh melenceng, kita tidak terlalu jauh meninggalkan Yesus, kita tidak terlalu jauh meninggalkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kalian tidak kuat, mungkin saat ini kalian capek, mungkin saat ini saudara-saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin di dalam keuangan aku sudah capek Tuhan, aku sudah tidak tahu jalannya bagaimana untuk membayar hutang, ataupun di dalam hubungan. Mungkin suami istri ada salah satu yang berselingkuh dan tidak tahu harus memperbaiki hubungan tersebut bagaimana. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini ya. Setiap persoalan, setiap orang itu pasti beda. Kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah itu beda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak. Ada yang mungkin bisa menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri tetapi gagal terus. Makanya itu kita membutuhkan
penolong di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang bisa menolong saat ini, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya, kita harus hidup suci. Kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Kita harus tahu apa sih yang menjadi tujuan hidupku itu apa. Jangan hidup sekedar hidup, tetapi kita harus tahu visi misi kita hidup di dalam dunia ini apa. Maka itu mintalah Roh Kudus untuk mengingatkan, untuk membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita minta Roh Kudus supaya Yesus Allahku yang hidup, aku minta Tuhan hari ini Tuhan supaya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam aku. Tapi sebelum itu ampuni dosa-dosaku saat ini Tuhan. Mungkin saat ini aku banyak sekali dosa, banyak sekali kejahatan yang aku lakukan Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan hal-hal yang jahat. Aku mau meninggalkan hal-hal yang cabul, yang zina, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Aku mau meninggalkan itu semua Tuhan. Karena saat ini Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong hamba, untuk menolong kami semua, supaya kami hidup di dalam-Mu. Dan saat kami hidup di dalam-Mu, di dalam Allah, di dalam Yesus, damai, sukacita, ketenangan akan kami dapatkan. Terima kasih Bapa. Ini kami Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkannya saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku yang hidup. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, berapa tahun lagi, kami serahkan semuanya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau saat ini memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya.